Bukan hanya Sumanto dari Purbalingga, kasus kanibalisme juga pernah mengguncang tanah Jambi pada 2017 silam. Kasus ini melibatkan Trosman alias Mansur alias Kete Binjaman, 57 tahun, yang membunuh majikannya Dasrullah, 45 tahun, dengan sangat brutal. Usai membunuh majikan, pelaku memotong korban, mengiris-irisnya, merebusnya dengan tambahan garam dan bawang, lalu menjadikannya sebagai lauk yang dimakan dengan nasi. Mansur dan hidupnya yang melarat. Dalam kehidupan pribadinya, Mansur adalah seorang lelaki miskin dengan hidup pas-pasan dari bekerja sebagai buruh upah tani. Dengan hasil yang pas-pasan ini, tidak jarang ia hanya makan ala kadarnya. Kadang ia makan nasi, kadang juga hanya makan angin. Saat ada panggilan, ia akan membantu menanam hingga memanen padi. Namun jika tidak ada, Mansur bisa melakukan aksi pencurian kelas teri. Apapun bisa ia curi demi mengganjal perutnya bersama anak dan istri. Bosan menjadi pencuri kelas teri, suatu hari ia mencuri sapi. Apesnya, aksinya kali ini ketahuan sang pemilik sapi. Ia pun ditangkap polisi dan dijebloskan ke tahanan Polsek Solok Selatan. Selama di penjara, Mansur bertemu dengan sesama begundal. Sebagian dari mereka adalah orang-orang dengan ekonomi ke bawah yang terpaksa menjadi bandit demi memenuhi isi perut mereka. Selama menjadi tahanan, Mansur sering menjadi target sasaran para napi lain. Tak tahan lagi, di hari ke-15 Mansur berhasil mengelabui polisi. Ia sukses melarikan diri dari penjara. Nasib baik di tanah pelarian. Usai kabur dari tahanan, Mansur mengajak anaknya R yang berusia 16 tahun untuk melarikan diri bersama. R pun mengikuti perintah ayahnya karena sudah lama ia putus sekolah. R adalah anak bungsu Mansur yang tak sampai lulus SD karena faktor kemiskinan. Keduanya meninggalkan kampung halaman mereka di Dusun Tabu Pulut Jorong Tabek Nagari Tabek, Pariangan, Tanah Datar, Sumatera Barat. Mereka menuju ke Batanghari, Jambi, dan berharap dapat mengubah nasib mereka di negeri perantauan tersebut. Nasib baik menghampiri mereka saat keduanya dipertemukan dengan Dasrullah, seorang saudagar sawit. Sama-sama memiliki darah Minang, mereka pun cepat akrab layaknya saudara. Dasrullah menawari Mansur untuk bekerja di kebun sawitnya di Desa Tidar Kuranji, Marosebo Ilir, Batanghari dengan gaji 2 juta sebulan. Kebun sawit ini mempunyai luas 6 hektar. Tugas yang Mansur lakukan adalah membersihkan rumput, memberi pupuk, memanen sawit dan sebagainya. Mansur menerima tawaran ini dengan senang hati. Baginya, menjadi buruh sawit jelas lebih baik daripada menjadi buruh tani. Bersama dengan anaknya R, Mansur tinggal di pondok yang berada di kawasan kebun. Selain gaji, Dasrullah juga mencukupi mereka dengan beras dan lauk pauk. Setahun berlalu, pekerjaan Mansur berjalan dengan baik. Dasrullah bahkan memberinya kepercayaan untuk naik jabatan. Buronan ini dipercaya untuk mengelola kebun sepenuhnya. Namun karena memang bertabiat maling, Mansur pun melakukan korupsi. Ia tidak menyetorkan uang hasil panen seperti seharusnya dengan menilapnya diam-diam. Bisa dibilang, derajat Mansur sebagai penjahat kini sudah naik beberapa tingkat. Dulu sebagai pencuri kelas teri, kini mencoba untuk menilap uang majikannya. Setidaknya sekitar 7 juta rupiah setiap bulan ia tilap dan hal ini terjadi terus-menerus. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akhirnya akan jatuh juga. Lambat laun aksi Mansur pun ketahuan dan Dasrullah memakinya habis-habisan. Meski begitu, ternyata Dasrullah masih berbaik hati dengan tidak melaporkan Mansur ke polisi. Dasrullah pun memberinya sanksi berupa potong gaji. Mansur kemudian hanya menerima upah 200.000 setiap 100 ton panen. Panen dilakukan setiap 2 minggu sekali. Artinya, kini Mansur hanya menerima upah Rp400.000 sebulan. Brutal karena dendam dan sakit hati. Tidak terasa, hukuman Mansur sudah berjalan selama 3 tahun. Meski berawal dari kesalahannya, Mansur merasa bahwa hukuman yang berlarut-larut ini adalah perbuatan zolim Dasrullah terhadapnya. Ia pun tak terima dan memendam rasa sakit hatinya. Ia mulai rutin mengasah parangnya. Sampai akhirnya hari yang ia nantikan pun tiba. 4 November 2017 Dasrullah datang ke kebun dan menginap di pondok. Ia tak terpikir sedikitpun bahwa sebentar lagi ia akan menjadi korban penyerangan. Dini hari sekitar pukul 2.30 pada 5 November 2017, Mansur bergerak mengendap sambil memegang parangnya.
Dengan pengalamannya sebagai maling, Mansur melakukan setiap langkah demi langkah dengan tenang. Ia mulai membuka pintu kamar Nasrullah dan melihat majikannya ini tengah terlelah. Mansur pun gelap mata, ia tersenyum menyeringai dengan wajah mengerikan. Ia berjalan mendekati majikannya dengan parang yang digenggam dengan erat. Ia mengangkat tinggi parangnya dengan kuat dan seketika melakukan Nasrullah menjerit dengan lengan kanan yang koyak menjuntai. Tulangnya seketika putus dan menyembul di celah daging. Darah segar pun mulai mengucur di atas kasur kapuk. Astagfirullah Da'a. Rampok Da'a. Bantu Da'a, teriak Nasrullah dengan kehilangan setengah kesadarannya. Tanpa ampun, Mansur kembali mengayunkan parangnya. Tebasan demi tebasan pun terus ia lakukan. Dada Nasrullah menganga, mengeluarkan jeruk. Lengan kanan hampir Nasrullah mengerang bersimbah darah. Masih sempat terdengar lirih suara rintihannya. Nyawanya seakan tinggal tersangkut di batang leher. Melihat hal ini, Mansur menaruh bilah parangnya di batang tenggorokan Nasrullah dan menekannya dengan sangat kuat. Beberapa detik setelahnya, Mansur menarik parangnya dengan beringas. Batang tenggorokan sang majikan pun menganga dan mengucurkan darah. Layaknya keran bocor dengan leher yang hampir. Dalam keterangannya, Nasrullah diketahui sempat mengeluarkan suara mengorok sebelum akhirnya tewas disembelih. Setelah eksekusi selesai, Mansur duduk terdiam dan mengatur nafasnya yang terengah-engah. Di depan matanya, Nasrullah sudah terkapar dalam kondisi tercincang. Merebus bagian vital dan menjadikan sebagai lauk. Entah apa yang merasukinya, Mansur kembali bangkit. Ia menarik celana Nasrullah sebatas lutut, lalu meraih sang majikan dan menyayatnya. Rupanya, parangnya sudah mulai tumpul dan ia mengalami kesulitan dalam memotongnya. Tak menyerah, ia pun beranjak ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Aksi pamungkasnya pun berjalan mulus. Setelah kelamin itu, ia segera membawanya ke dapur, membersihkannya dan mengiris-irisnya. Ia juga menyalakan kompor dan mulai merebus iris tersebut, memberinya garam dan irisan bawang merah dan putih. Sesekali Mansur mencicipi sup kelapa. Dan setelah dirasa cukup matang, ia langsung menjadikannya sebagai lauk untuk dinikmati bersama nasi. Ia bahkan menghabiskan lebih dari 2 centong nasi untuk menyantapnya dan berakhir dengan rasa kenyang yang memuaskan. Ia juga menyeruput kuah sup hingga tak bersisa. Usai menghabiskan sup itu tak bersisa, Mansur tersenyum puas. Ia merasa bangga telah menghabisi majikan yang baginya telah bersikap zolim dan diktator. Dalam investigasinya, Mansur berkata bahwa tindakan menyantap pelaku bukan agar tidak dihantui. Menurutnya, kuliner sup ekstrim ini mempunyai rasa seperti hati ayam. Menghapuskan jejak dan kabur. Pukul 3.30, Mansur bergegas membangunkan R yang terlelap. R pun kaget saat melihat ada banyak percikan darah di tubuh ayahnya. "Aadu apa, Pak?" tanya R dengan ketakutan. "Dak usah banyak cerita, ikut bae bantu aku," kata sang ayah. Tidak berani membantah, R segera bangkit dan mengikuti langkah kaki ayahnya. R menjadi semakin kaget dan gemetar saat mendapati jasad Nasrullah yang habis dicipta dan penuh darah. "Astagfirullah. Apa ini, Pak? Basing di bapak nih," ujar R ketakutan. "Udah, jangan banyak cerita. Kau diem saja. Bantu bapak menguburnya," hardik Mansur. Tak ada pilihan lain, R akhirnya membantu ayahnya untuk menghapus jejak pembunuh. Bersama-sama mereka membungkus jasad Nasrullah dengan kasur, melapisinya dengan tikar, mengikatnya dan mengangkatnya ke atas lori. Keduanya lalu mendorong lori tersebut 500 meter dari pondok. Disambut dengan kumandang adzan subuh, Mansur dan R bergantian menggali lubang. Mereka akhirnya menguburkan mayat Nasrullah 1 meter di dalam tanah. 2 hari setelah membereskan aksinya, ayah dan anak ini kabur melarikan diri. Mereka mencuri motor Nasrullah untuk pencarian mereka, dan berharap jejak mereka tidak akan diikuti. Hukuman seumur hidup untuk sang aktor keji. Naas tak dapat dihindari, keduanya akhirnya tertangkap sekitar 1 bulan pasca kejadian. Penangkapan ini berawal saat istri Nasrullah melapor ke pihak kepolisian.
Tak lama setelah itu, Mansur berhasil diringkus di Padang dan R ditangkap di Palembang. Pengadilan Negeri Muara Bulian, Kabupaten Batanghari menjatuhi Mansur hukuman seumur hidup karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dan pembunuhan berencana. Selain itu, menurut Nababan, Ketua Hakim dalam persidangan, perbuatan terdakwa juga tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan. Pasalnya, terdakwa bukan hanya membunuh, tapi juga memotong dan memakan alat korban yang merupakan aksi kanibalisme. Sedangkan R yang saat itu masih di bawah umur harus mendekam setahun di penjara karena turut membantu Mansur dalam mengeksekusi Dasrullah.